Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan universitas dan fakultas di lingkungan Siliwangi, para ketua jurusan, yang saya hormati para pimpinan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Siliwangi, dan para mahasiswa baru yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa saja pada hari ini kita akan tadi sudah dilaksanakan pembukaan masa orientasi Universitas Siliwangi, mahasiswa baru, ya, tahun 2020, ya, yang sesuai dengan panduan PPKKMB, ya, program perkenalan kampus mahasiswa baru, ya, yang di Universitas Siliwangi ini disebut dengan OMBUS, ya, orientasi mahasiswa baru, ya, Universitas Siliwangi. Ya, OMBUS itu orientasi mahasiswa baru Universitas Siliwangi, ya, singkat OMBUS. Dan sesuai dengan acara yang dicanangkan, ya, bahwa pada kesempatan pagi ini, yaitu penyampaian materi, ya, dari pimpinan Universitas Siliwangi, ya, masuk dari saya sebagai rektor, yaitu tentang selayang pandang Universitas Siliwangi dan juga tentang pimpinan Universitas Siliwangi. Ya, saudara sekalian, langsung saja saya kira ini kita lihat tentang sejarah perkembangan Unsil sendiri, ya. Nah, atau sejarah perkembangan Universitas Siliwangi. Sebagai embrio, ya, atau cikal bakal berdirinya Siliwangi itu dulu tahun 1977. Ya. Nah, ini dengan SK dari Kopertis wilayah 4 Jawa Barat, ya, berdiri pendidikan ahli asuh, administrasi, supervisi, ya, sebagai embrio dari Unsil ini, ya. Dan ini setingkat dengan program diploma, ya. Nah, setahun kemudian muncul SK dari Kopertis juga, ya, 78, berdiri Akademi Administrasi Supervisi Adsup Siliwangi, ya. Dan akhirnya 2 tahun kemudian, ya, dengan Permendikbud nomor 047/1980 berdiri STKIP Siliwangi, ya, bukan STIKIP di situ, tapi STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, ya. Dan akhirnya pada tahun 83, 3 tahun kemudian, itu dengan nomor 0231/1983, berdirilah Universitas Siliwangi sebagai perguruan tinggi swasta yang berdiri di Tasikmalaya. Dan penamaan Siliwangi itu karena bahwa divisi Siliwangi itu dulu berdirinya di Kota Tasikmalaya atau di Kabupaten Tasikmalaya, ya. Dan akhirnya saudara sekalian, ya, dengan perjuangan yang cukup melelahkan, cukup berat, ya, sejak 2004, ya, waktu itu Pak Jenderal Masudi almarhum bersama Pak Rektor, Pak Prof. Numan Sumantri, ya, disertai juga dengan Bupati dan Wali Kota Tasikmalaya, itu menghadap Pak Menteri Malik Pajar, ya, Pak Malik Pajar, Profesor Malik Pajar waktu itu, ya, yang kemarin almarhum.
Ya, kemudian perjuangan dilanjutkan, akhirnya 10 tahun kemudian baru Unsia ini menjadi perguruan tinggi negeri. Ya. Dan dalam bentuk satker, satuan kerja. Ya. Karena PTN ini ada dalam 3 bentuk, ya. Itu bisa BH, PTN BH, badan hukum, bisa PTN BLU, Badan Layanan Umum, dan yang ketiga PTN Satker. Ya. Terutama yang baru berkembang lah begitu, ya. Yang sudah top itu hampir ada 11 di Indonesia ini, ya, seperti ITB, IPB, Unpad, UPI, ya. Itu merupakan perguruan tinggi negeri yang berbentuk badan hukum atau BH. Ya. Nah, jadi alhamdulillah bahwa kita setelah menjadi perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Barat, ya. Dan yang terakhir perguruan tinggi di Jawa Barat itu adalah Universitas Singapura Bangsa Karawang, Unsika. Ya. Itu beda dengan kita itu 6 bulan. Ya. Kita April 2014, Unsika itu bersama UPN dan lain sebagainya, itu Oktober 2014. Ya. Nah, saudara sekalian, ya, pada 2014 ketika dinegrikan, ya, kita punya 7 fakultas dan 1 program sarjana dengan 24 program studi. Ya. Jadi 1 program diploma, D3, ya, 20 program studi di S1, dan 3 program studi di S2. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ya, pada tahun sekarang ini 2020, ya, fakultasnya masih tetap 7 fakultas dan 1 program sarjana. Namun program studinya tambah. Ya. Ya, sekarang menjadi 28 program studi yang asal 24. Jadi selama kurang lebih 6 tahun, ya, kita tambah 4 program studi. Ya. Jadi 28 program studi itu 1 program diploma, 22 program studi S1, dan 5 program studi S2. Jadi di S2 tambah 2 program studi. Ya. Di S2 program, ya, 2 program studi, dan di S1 tambah 1 program studi. Ya. Baik, ya, saudara sekalian, akreditasi untuk program studi, ya, 2014 seperti itu, C-nya kita ada 11, ya, akreditasi C cukup banyak. Namun sekarang 2020 itu akreditasi kita C-nya tinggal 4, ya, tinggal 4. Nah, kita belum punya akreditasi A, ya. Nah, namun kita terus berjuang begitu, ya. Jadi kita dengan program 4 program studi baru itu 30 studi sudah terakreditasi baik, ya. Nah, kita lihat kalau secara rinci, ya. Silakan slide berikutnya. Nah, ini akuntansi B, kemudian elektro C, manajemen B, bahasa Indonesia B, pendidikan sejarah B, pendidikan matematika S2. Ini yang baru, ya. Nah, ini kategorinya baik. Karena sekarang ini ada beda, ya, dulu dengan dengan huruf A, B, C begitu, ya, A, B, dan C. Sekarang dengan kategori unggul, sangat baik, dan baik. Ya. Selanjutnya, pendidikan masyarakat, kita B. Nah, pendidikan fisika ini yang baru, itu kita akreditasinya baik. Ya, agroteknologi juga yang baru, ini baik. Ya. Nah, yang masih C ini kita ekonomi pembangunan. Ya. Dan sebentar lagi kita sedang menyusun borang, ini akan diakreditasi. Agribisnis S1 B, manajemen Magister Manajemen S2 B, ya, pendidikan biologi B, perbankan dan keuangan ini ada 3. Kita ada punya akreditasinya B, dan pendidikan jasmani juga B. Ya. Nah, selanjutnya informatika ini kita masih C, dan agribisnis S2 masih C. Ya, yang tadi yang 4 itu, ya. Nah, informatika kemarin sudah diakreditasi, ya, mudah-mudahan nanti keluarnya bisa meningkat lah begitu, ya, tidak C lagi.
agribisnis sedang dipersiapkan ya untuk diakreditasi ya supaya bisa meningkat juga ya. Sedangkan pendidikan geografi S1 ini B, agroteknologi S1 juga B, ekonomi syariah B, pendidikan ekonomi B, teknik sipil B. Ya. Kemudian ada yang program S2 ini pendidikan kependudukan lingkungan hidup. Sekarang berubah menjadi pendidikan geografi. Yang sekarang sedang disusun borangnya untuk dapat diakreditasi. Nah, itu ya. Selanjutnya bahasa Inggris B, pendidikan matematik B, kesehatan masyarakat B, kesehatan masyarakat juga B, dan ilmu politik B. Ya, ya itu sedang dipersiapkan ilmu politik juga untuk diakreditasi kembali, reakreditasi namanya. Baik, saudara sekalian yang berbahagia, para mahasiswa baru, kita lihat sekarang lokasi kampus. Ya, kita alhamdulillah sudah punya 2 kampus. Kampus yang pertama existing, ya, yang sekarang sedang kita tempati ini, ya. Dan kampus baru, kampus 2 itu letaknya di Bugarsari. Itu kurang lebih 6,9 km ya dari kampus 1 ini. Kalau pakai kendaraan itu kurang lebih 17 menit lah begitu. Ya. Kalau ada macet, ya itu bisa lebih begitu. Ya, tapi rata-rata ini sekarang belum macet lah ya. Jadi bisa 17 menit. Baik, kita lihat ya sarana prasarana yang ada di kampus existing ya. Alhamdulillah ya, kita pada tahun 2016 ketika sudah PTN ya, kita bisa membangun gedung Fakultas Teknik ini yang baru ya. Ya 4 lantai ya. Alhamdulillah. Dan dulu kemarin diresmikan oleh Pak Menteri Ristek Dikti waktu itu ya. Ya, dulu namanya sebelum kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini Ristek Dikti ya, Riset Teknologi Dikti. Nah, sekarang pisah lagi. Jadi kita kembali diktinya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian 2017 ya. Ini berdiri juga kampus untuk FKIP ya, Fakultas Pendidikan Keguruan Ilmu Pendidikan. Ya, alhamdulillah sekarang telah ditempati juga oleh para pimpinan dan staf ya. Sedangkan untuk kuliah di gedung yang lama begitu ya. Dan juga pada tahun yang sama ya. Ini adalah Fakultas Ekonomi. Ini rehab kalau Fakultas Ekonomi. Dulu lantai 1, sekarang di lantai 2 lah begitu ya. Tapi saya kira sudah cukup representatif ya, tiap ruangan ada dilengkapi dengan infocus dan juga ber-AC ya. Selanjutnya untuk mendukung tentang profesionalisasi ya, profesionalisme, ini kita punya gedung LSP ya. Lembaga sertifikasi profesi ya. Alhamdulillah kita telah punya itu ya. Nanti bisa mengeluarkan sertifikat untuk pendamping ijazah ya. Nah, saudara sekalian, alhamdulillah juga kita telah merenov ya secara total ini Masjid Al-Muhajirin Universitas Siliwangi ya. Dulu kita punya hanya bisa menampung 1000-an ya jemaah. Nah, sekarang ini insya Allah karena di lantai 2 lantai, kita bisa menampung sekitar 3.000 jemaah. Ya. Dan kemarin di 2018 atau 19 ya diresmikan oleh Pak Gubernur ya, Pak Ridwan Kamil. Selanjutnya kita juga membangun ya gedung parkir. Nah, ini cukup representatif ya. Jadi gedung parkir ini lantai 2, lantai 3 ya. Di lantai 1-nya digunakan untuk unit-unit kegiatan kemahasiswaan termasuk ada Kopma di situ ya, dan kantin gitu. Ya. Alhamdulillah kita telah punya itu. Ya. Nah, untuk kampus Bugarsari saudara sekalian, kita
Alhamdulillah juga sudah berdiri ini gedung Fakultas Pertanian, ya, 4 lantai, ya. Ya, selain kantor dan untuk perkuliahan, ya, juga setelah selesai dibangun gedung labnya, ya, laboratorium untuk Fakultas Pertanian. Nah ini, ya, gedung tinggal kita melengkapi untuk alat-alat labnya, ya. Dan sebentar lagi akan dibangun rumah kaca. Dan insya Allah, ya, semester depan ini Fakultas Pertanian pindah ke Mugarsari lah begitu, ya. Nah, jadi menempati gedung baru, ya. Jadi pelopor untuk perpindahan ini dipelopori oleh Fakultas Pertanian, ya. Nanti yang lainnya muncul, ya. Jadi kita sedang mengajukan untuk pembangunan gedung terpadu, ya, untuk khususnya untuk Fakultas Teknik, ya. Nanti Fakultas Teknik menyusul mungkin yang kedua setelah pertanian lah gitu. Itu rencananya. Dan seterusnya juga akan dibangun juga gedung rektorat di sana. Ya. Nah, saudara sekalian, ya di kampus 2 ini Mugarsari telah dibangun satu unit rusunawa, ya, rumah stasiun bagi mahasiswa lah begitu, ya. Nah ini ada danaunya, ya, cukup megah juga, ya, dan alhamdulillah ya kemarin sudah selesai dan kemarin digunakan untuk tempat istirahatnya para tenaga medis, ya, yang bertugas untuk menangani pandemi COVID-19, ya. Tapi sekarang sudah selesai, maksudnya sudah tugas di atau menempati rusunawanya sudah selesai, ya. Nah, jadi sekarang sedang dibersihkan atau sedang ditata, ya, untuk dikelola oleh kita, dan nanti kalau sudah waktunya ini bisa ditempati mahasiswa dengan kapasitas 84, sementara untuk 84 mahasiswa dulu, ya. Karena nanti kita rencananya itu akan bangun sampai 6 unit, ya, rusunawa seperti itu, ya. Nah ini kalau dilihat dari atas ini pakai drone, ya, ya, di depannya itu kita ada danau untuk penampungan air lah gitu, ya. Baik, itu mungkin beberapa prasarana atau sarana yang dibangun selama atau ketika kita sudah menjadi perguruan tinggi negeri. Ya, para mahasiswa baru yang saya cintai, saya banggakan. Selanjutnya, ya, saya ingin menyampaikan tentang organisasi dan tata kerja Universitas Siliwangi ini, ya. Dan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, ya, Republik Indonesia nomor 135 tahun 2014 itu tentang organisasi dan tata kerja Universitas Siliwangi ini, di Unsil ini, ya, itu ada yang disebut dengan rektor, ya, ada yang dibantu oleh wakil rektor bidang akademik, wakil rektor bidang umum dan keuangan, wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, ya. Nah, ada yang disebut juga dengan unsur atau organ, ya. Selain rektor itu ada senat universitas, ada dewan penyantun, ya, dan ada satuan pengawas internal. Jadi ada 4 organ: rektor, senat universitas, dewan penyantun, dan satuan pengawas internal, ya. Nah, ke bawahnya itu ada biro, ya, dari rektor itu, ya. Sebagai pelaksana ada biro akademik kemahasiswaan, perencanaan dan kerjasama, ya, disingkat BAKPK, dan ada biro umum dan keuangan BUK. Ke bawahnya ada bagian-bagian, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian di bawah rektor, ya, garis komando itu ada fakultas, ya. Nah, fakultas itu dipimpin oleh seorang dekan, ya. Dan ada pasar sarjana dipimpin oleh seorang direktur. Nah, saya ingin menyampaikan, ya, bahwa rektor, ya, itu sebutan
sebutan bagi pimpinan sebuah universitas ya atau perguruan tinggi ya dalam bentuk universitas dan institut ya. Nah, sedangkan bentuk perguruan tinggi itu kan bisa universitas, bisa institut, bisa sekolah tinggi, bisa akademi, bisa politeknik ya dan lain sebagainya lah ya. Nah, jadi jangan sampai bilang rektor sekolah tinggi hukum ya, rektor sekolah tinggi farmasi. Salah itu ya. Jadi pimpinan untuk sekolah tinggi itu namanya ketua ya. Ketua STISIP, Politasik, ketua STIA, ketua STAI, ketua STHB ya, bukan rektor STHB tapi ketua. Gitu ya. Nah, kalau akademi apa namanya? Nah, bukan rektor, bukan ketua. Tapi disebut sebagai direktur. Ya, sama dengan bahasa sarjana direktur ya. Nah, itu. Jadi ini saya ingin meluruskan ya. Apa bedanya universitas dengan institut? Anda pun harus tahu itu ya. Apa bedanya akademi dengan politeknik? Apa bedanya universitas dengan akademi? Ya. Nah, jadi universitas itu ya. Nah, sebuah lembaga pendidikan tinggi ya yang menyelenggarakan berbagai bidang ilmu ya. Ada teknik, ada hukum, ada ekonomi, ada kedokteran, segala macam. Berbagai bidang ilmu, menyelenggarakan berbagai bidang ilmu ya. Kalau institut dia menyelenggarakan hanya satu bidang ilmu saja. Institut Teknologi Bandung hanya teknologi saja. Institut Pertanian Bogor hanya pertanian saja, gitu ya. Nah, tapi di dalamnya bisa dibagi-bagi lagi satu bidang ilmu itu. Ya. Di ITB ada teknik elektro, teknik sipil, ya. Teknik kelautan, sebagai teknik biologi dan seterusnya lah. Ya. Nah, jadi itu. Ya. Nah, kalau sekolah tinggi ya juga sama menyelenggarakan hanya satu bidang ilmu, tapi tidak bisa bagi-bagi. Ya. Tidak seperti institut, cukup saja satu gitu. Sekolah tinggi ilmu ekonomi, sekolah tinggi hukum Bandung misalnya. Ya. Nah, itu sebagian besar menyalakan namanya pendidikan akademik. Ya. Nah, tapi kalau akademi, kalau politeknik itu menyelenggarakannya pendidikan vokasi. Nah, jadi beda ya antara akademik dengan vokasi. Ya. Apalagi ada satu lagi disebut dengan profesional. Apa saja profesional itu? Misalnya pendidikan dokter, pendidikan akuntan, pendidikan notaris. Nah, itu jadi merupakan lanjutan setelah dia jadi sarjana. Dokter harus jadi sarjana kedokteran dulu, SKD dulu. Ya. Notaris harus jadi sarjana hukum dulu, SH dulu. Ya. Untuk jadi akuntan harus jadi sarjana akuntansi dulu. Nah, itu namanya profesionalisme. Beda ya. Nah, profesionalisme berarti ini sebagian besar ini praktek ya, dokter itu praktek. Hampir 90-100% praktek. Kalau vokasi, nah itu tadi yang akademi itu perbandingannya 60-40, 60 praktek ya. 40 teori. Tapi kalau kita Unsil ya, itu sebagian besar menyelenggarakannya adalah pendidikan akademik. Ya. Mungkin prakteknya hanya 10% saja, paling banyak. Semuanya hampir teori begitu. Ya. Nah, jadi itu harus diketahui. Nah, akademi itu menyerahkan satu program vokasi saja. Tapi politeknik itu berbagai bidang ilmu juga, ya. Tapi pendidikan vokasi, ya, bukan akademik. Politeknik, ya, Politeknik Bandung, ya, Politeknik Manufacture dan seterusnya, ya. Nah, jadi itu harus diketahui. Baik, jadi ini pimpinan universitas, ya, itu ya kebetulan dijabat oleh saya. Saya sekarang ini menjabat yang kedua kali, ya. Ya, masa jabatan saya tinggal 1,5 tahun lagi, ya. Nanti 22 itu akan ada pemilihan
rektor, insya Allah ya, mudah-mudahan doakan saja berjalan lancar. Nanti pengganti saya mudah-mudahan dan diharapkan harus lebih baik daripada saya. Selanjutnya ya ada wakil rektor ya. Nah, wakil rektor bidang akademik ini Prof Deden. Wakil rektor bidang umum keuangan Insinyur Nundang Buseri, Magister Teknik ya. Sedang S3 di Udayana ya. Insya Allah sebentar lagi juga lulus doktor. Dan wakil rektor bidang kemahasiswaan alumni ya. Ini Profesor Dr. Budi Rahmat, Insinyur MS ya. Nah, seperti katakan tadi di organ universitas itu selain ada rektor, ada senat ya, dan pengawas internal, satuan pengawas internal. Nah, ini ketua senat dijabat oleh Profesor Dr. Maman Suryaman, Insinyur MS, dan pengawas internal ya. Jadi kalau di departemen mungkin atau di kementerian ini disebut dengan inspektur jenderal gitu ya. Nah, ini pengawasnya. Jadi kan diawasi begitu ya. Itu dijabat oleh ketuanya ketua satuan pengawas internal ini adalah Dr. Kiai Acep Joni Saiful Mubarok MAG ya. Nah, selanjutnya tadi di bawah universitas itu ya dalam melaksanakan administratif ya itu ada kepala biro ya Akademi Kemahasiswaan Perencanaan Kerjasama BAKPK. Ini dijabat oleh Dr. Nas Ade Rustiana MSI. Ya. Dan biro satu lagi itu adalah Kepala Biro Umum dan Keuangan. Nah, karena kita satker dan masih baru, kita hanya punya 2 biro. Tapi di universitas yang besar-besar, itu bironya bisa jadi 3-4 ya, 3 atau 4. Ya. Dan itu bisa dipisahkan ya. Biro akademik tersendiri, kemahasiswaan tersendiri, perencanaan kerjasama tersendiri begitu. Nah, kita disatukan karena kita ya karena baru dan bisa dianggap kecil lah begitu ya. Nah, kemudian ada pimpinan fakultas ya. Nah, tadi saya katakan bahwa universitas ini ya mengelola berbagai bidang ilmu. Nah, di mana ada fakultas-fakultas ya. Dan pimpinan disebut dengan dekan ya. Baik. Untuk yang pertama, ini Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, ini Pak Dr. Cucu Hidayat, Dr. Haji Cucu Hidayat MPD. Sedangkan untuk Fakultas Ekonomi Bisnis, ya, Pak Dekannya adalah Profesor Dr. Haji Dedi Kusmayadi SE, MSI Akuntan CA. Ya. Nah ini, ya. Jadi gelarnya banyak ini, Prof. Dedi ini, ya. Sudah akuntan, ada certified akuntan lagi, ya. Ya, kemudian Fakultas Pertanian. Nah, ini satu-satunya di Universitas Siliwangi pimpinan yang perempuan, ya. Ibu Dr. Hajah Ida Hodia, Insinyur MP. Ya. Dan untuk Dekan Fakultas Teknik itu Profesor Haji Arifin PhD. Ya. Kita masih muda ini, ya, beliau ini, ya. Dan selanjutnya ada Fakultas Agama Islam. Dekannya adalah Profesor Dr. HM Abdul Somad. Ya. Tapi bukan Ustadz Abdul Somad. Ya. Nah, hanya namanya kebetulan sama. Beliau adalah guru besar di UPI sebetulnya. Nah, karena kita belum ada yang memenuhi persyaratan, ya. Nah, pada waktu tahun 2018 itu, ya, maka ya kita minta bantuan beliau ya untuk bisa memimpin Dekan Fakultas Agama Islam ya, yaitu Profesor Dr. HM Abdul Somad MPD. Selanjutnya adalah Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, ini dijabat oleh Dr. Asep Suryana Abdul Rahmat SPD MKes. Ya. Juga beliau ini masih muda ya. Ya. Kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP ya. Ini dijabat oleh Dr. Haji Iis Marwan, Dr. Anas MPD. Dan Direktur Pasar Sarjana itu adalah Dr. Ade Komarudin SE MSc. Ya. Nah, itu 7 fakultas ya di Unsil ini. Dan selain fakultas itu ada lembaga. Dan kebetulan kita baru punya 1 lembaga saja, yaitu
lembaga penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan penjaminan mutu pendidikan. Ya. LP2M, PMP, ya, dijabat oleh Bapak Dr. Haji Supratman, MPD. Ya. Nah, selanjutnya, ya, ini ada yang disebut dengan unit pelaksana teknis, ya, di bawah ini. Ya. Nah, ini juga unit-unit, ya, unit pelaksana teknis. Kita punya 5, ya. Ada Kepala Perpustakaan dijabat oleh Pak Yoni Hermawan, kemudian Kepala UPT Kearsipan Ibu Nina Erlina MT, Kepala UPT Kewirausahaan Mahasiswa, nah ini ya kewirausahaan Pak Andi Rustandi SMSI, kemudian Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK, ya. Nah, jadi ini sangat berperan sekali ya, khususnya dalam rangka mendukung ini untuk nanti perkuliahan daring nih, ya. Yaitu Muhammad Adi Hairul Ansari STMT, ya, Pak Muhammad Adi Hairul Ansari STMT, ya. Orang mengatakan Pak Adi saja, ya, oke. Dan Kepala UPT Bahasa, ya. Itu dijabat kepalanya Dr. Sony Tantan Tandiana SPD. Nah itu ya para pimpinan yang ada di Universitas Siliwangi. Baik, saudara sekalian, ya, para mahasiswa baru yang saya banggakan, ya, saya juga ingin melanjutkan, ya. Nah, ini tentang SDM atau sumber daya manusia, ya. Kita punya dosen tetap sebanyak 382 orang dan tendik tenaga kependidikan 146 orang. Ya, tenaga profesornya atau dulu mengatakan guru besar, ya, itu 9 orang profesornya. Rektor kepala, ya, rektor kepala. Jadi ada profesor, rektor kepala, rektor asisten. Itu adalah merupakan jabatan akademik dari seorang dosen. Ya. Yang pertama, ketika seseorang jadi dosen, itu diangkat dulu jadi sebagai asisten ahli. Nah, kemudian tentunya dengan nilai kumulatif, dengan nilai kum sekian, ya, ada aturannya. Untuk bisa naik jadi kolektor, tambahannya berapa? Untuk jadi kolektor kepala, tambahan kumnya berapa? Melaksanakan tridharma perguruan tinggi, ya, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Untuk jadi profesor ada syaratnya. Syaratnya salah satunya antaranya harus S3 dulu, untuk doktor dulu, baru melaksanakan yang tridharma itu. Nah itu, ya. Nah, jadi kalau guru, ya, guru SD, SMP, SMA, apakah bisa jadi profesor? Nah, tentunya saja ini tidak bisa, ya, karena mereka tidak melaksanakan tridharma, gitu kan, ya. Nah, yang hanya bisa jadi profesor itu hanya dosen, ya, karena melaksanakan tridharma pendidikan, tidak mengajar saja. Kalau guru SD, SMP, SMA hanya ngajar saja, kan. Tapi dosen itu selain mengajar, selain melakukan pendidikan, dia harus meneliti, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah itu, ya. Ya. Jadi rektor kepalanya 23, ya. Yang S3, kita sudah punya 23 orang yang doktor, S2-nya cukup banyak 39. Namun ini sedang banyak yang sedang kuliah S3 juga, ya. Insya Allah tahun depan ini akan bertambah lagi dokternya, ya, termasuk juga profesornya. Baik, ya. Nah, ini perkembangan jumlah dosen yang ber-S3, ya. Lanjut, ya. Nah, ini kita lihat kondisi untuk rasio dosen mahasiswa, ya. Pada tahun 2014, ya. Nah, perbandingan dosen dengan mahasiswa 1:50. Mahasiswanya 14.967, dosennya hanya 302. Jadi 1:50. Dan ini merupakan salah satu indikator, ya, untuk penilaian akreditasi institusi, ya. Dan ketika kita baru beberapa bulan dinegerikan, kita langsung diakreditasi, tapi akhirnya hasilnya kurang baik, ya. Kita langsung dapat C. Salah satunya indikatornya adalah ini. Nah, ya, paling tidak kita harus sesuai dengan aturan itu. Untuk bidang sosial 140, untuk bidang eksakta gitu 1:30, ya. Nah, kita rata-rata ini 1:50. Nah, makanya sekarang 2020 kita sudah lebih baik, ya.
Ya, lanjut. Ya, kita sekarang 130. Ya, alhamdulillah. Makanya ini ketika 2018 kita ada akreditasi, ya akreditasi institusi kita sekarang dapat B. Ya, alhamdulillah gitu. Ya. Jadi suatu perjuangan yang berat juga, yang luar biasa. Ya. Baik, saudara sekalian. Nah, saya ingin menyampaikan yang terakhir ini tentang visi, ya, Universitas Siliwangi, yang merupakan kalimat menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Ya. Nah, visi kita, Unsil, adalah menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. Ya. Jadi ada 4 kata kunci: tangguh, unggul, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha. Nah, intinya itu. Ya. Kita lihat tangguh. Nah, untuk bisa tangguh, ya tentunya ini harus terukur. Ya, terukur. Ya. Nah, kita punya modal apa? Ya. Biayanya dari mana? Sarana seperti apa? Teknologinya, khususnya teknologi informasi seperti apa, SDM-nya seperti apa, kemudian geografinya, ya, lokasi kampus kita seperti apa, demografinya seperti apa, luasnya seperti apa. Nah, itu merupakan indikator atau parameter untuk bisa diukur apakah kita tangguh atau tidak. Apakah kita di tengah hutan, di tengah kota, itu beda kan begitu. Ya. Nah, jadi misalnya lokasi kita sekarang yang existing dengan lokasi kita yang kampus lain itu sudah beda kan nilainya. Nah, jadi bisa terukur. Ya. SDM kita dibandingkan dengan SDM Unpad dengan ITB, ya pasti kita jauh kalah. Ya. Tapi dengan yang ada di Tasikmalaya, nah kita bisa bandingkan. Nah, jadi ya kita bisa men-score ya atau mengukur ya tentang ketangguhan ini. Ya, kalau kita skornya lebih pada 90 itu sangat tangguh. Kalau 61 sampai 50 tangguh, kalau 31 sampai 60 itu kurang tangguh. Kalau kurang dari 30 kita rawan. Ya. Mungkin bisa bubar itu kalau skornya lebih dari 30 kan begitu ya. Nah, jadi itu supaya kita tangguh. Artinya punya ketahanan dalam rangka menghadapi segala ancaman, hambatan, gangguan, ya. Ancaman, tantangan juga, ya. ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, ya. Nah, jadi kalau kita kuat menghadapi itu semua, ya, insya Allah kita akan tetap eksis, ya. Termasuk Anda nanti berhadapan dengan ATHG juga, ya. Baik, kemudian yang unggul, ya. Nah, jadi ini maksudnya mampu mengisi bidang ilmu masing-masing, ya. Ya, mampu dan cakap melaksanakan menerapkan bidang ilmunya masing-masing. Yang dihasilkan mampu melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan bidang ilmu masing-masing. Ya. Dan mampu melakukan pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan pemecahan permasalahan terkait bidang ilmunya masing-masing. Nah, itu unggul. Ya. Nah, untuk bisa mendukung keunggulan ini, ya lulusan yang unggul ini, kita alhamdulillah tadi saya katakan sudah punya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi nanti lembaga ini akan mengeluarkan pendamping ijazah, sertifikat pendamping ijazah, ya, kompetisi, ya, kompetensi profesi sebagai surat keterangan pendamping ijazah SKPI, ya, kompeten dalam bidang tertentu, ya. Dan ini terlisensi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya. Kita punya 13 skema dengan 32 asesor, ya. Nah, memang ini belum semua program studi ada sertifikasinya. Ya, kita berupaya untuk bisa semua program studi ada sertifikasinya. Lanjut. Ya, kemudian kita punya tes English Language Proficiency, ya. Ini kemampuan berbahasa. Kita keluarkan juga sertifikatnya kalau yang lulus. Lanjut. Kita punya juga program bebas butuh huruf Al-Quran. Jadi lulusan Unsil, ya, khususnya yang beragama Islam, ini harus bebas dari buta huruf Al-Quran. Lanjut,
kita punya PLP juga kegiatan. Ya. Ini pengenalan lapangan persekolahan, ya khususnya untuk FKIP, ini untuk calon guru. Dan yang terakhir adalah jurusan yang yang ketiga lulusan yang bisa usaha. Ya. Nah, jadi penuh percaya diri, penuh keyakinan, optimis, komitmen dan sebagainya. Ya. Ya. Lanjut. Ya. Dan ini dibekali dengan adanya mata kuliah kewirausahaan. Ya. Jadi ini mencari ciri bahwa Unsil punya mata kuliah kewirausahaan. Ya. Lanjut. Ya. Dan kita punya UPT kewirausahaan mahasiswa. Ya, dalam rangka pelatihan-pelatihan, termasuk workshop dan pengembangan startup. Ya. Nah, ini pusat teknologi bisnis mahasiswa. Ya. Nah, pusat teknologi bisnis masih. Ya. Kreativitas mahasiswa juga sama, ya, ya. Nah itu semua dalam rangka untuk peningkatan kewirausahaan. Nah ini kita ikut kompetisi dan bisa juara. Tadi Kopma bisa juara pertama, ya. Nah JAP Kompanas, ya. Kemudian Business Plan Competition di Yogyakarta juara kedua, ya. Ya dan akhirnya kata kunci yang terakhir, yang keempat adalah memiliki wawasan kebangsaan. Ya. Nah, untuk bahwa lulusan SMA Universitas Siliwangi memiliki cara pandang mengutamakan persatuan-kesatuan bangsa, ya, serta kesatuan wilayah, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, sehingga menghasilkan semangat juang yang tinggi dalam pengabdian maupun memecahkan permasalahan. Pantang menyerah, jujur, cerdas, peduli, tangguh, dan cinta tanah air. Nah ini intinya, cinta tanah air. Ya. Ya. Anda kalau mencintai seseorang pasti tahu, ya, dari atas sampai bawah tahu semua apa kesukaannya segala macam. Nah Anda pun harus tahu bahwa tanah air itu seperti apa, ya. Batas-batasnya belah mana, luasnya seperti apa. Nah, kan pasti ada yang banyak yang tidak tahu. Kalau dari barat ke timur tahu Sabang sampai Merauke, ya, dari timur ke barat. Tapi kalau dari utara ke selatan apa? Nah itu, ya. Oke, ya. Jadi harus tahu luasnya berapa. 8,5 juta kilometer persegi. Lautnya hampir 5 sampai 6 juta kilometer persegi, daratnya hanya 2,5 juta kilometer persegi. Ya, terdiri dari 17.000 pulau lebih dan segala macam. Termasuk keanekaragaman yang ada di dalamnya. Dan itu harus kita bela bersama, kan begitu. Nah, maka kita dalam rangka berpasangan kita punya pendidikan bela negara. Ya. Lanjut. Ya, ini ya bahwa ini pendidikan bela negara ini ya itu wajib bagi semua mahasiswa Universitas Siliwangi. Oke. Nah, jadi melalui PBN ini yang dilakukan sejak 1984 ini. Ya. Dan ini ketika 2015 ini dibuka kegiatan PBN ini oleh Kepala Staf Umum TNI yang kebetulan orang Tasikmalaya, ya. Letnan Jenderal Angkatan Udara, ya, Dede Rusamsi. Nah, ini. Ya, ini ketika dibuka 2017 oleh Kapolda Jawa Barat dan juga orang Tasik. Ya, lanjut. Nah, 2018 dibuka oleh Menristek Dikti. Ya. Lanjut. Baik, saudara sekalian, terakhir ini kita lihat ya tayangan ya tentang PBN tersebut. Ya. Masih dalam segmen komunitas dan pemerintahan, pemirsa, meski telah berubah status menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 2014, Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya tetap melaksanakan pendidikan bela negara atau PBN. Bagaimana pelaksanaan kegiatan menumbuhkan rasa nasionalisme tersebut? Berikut kami sampaikan pada rubrik advertorial kali ini.
Pendidikan bela negara yang dilaksanakan belum lama ini di Universitas Siliwangi Tasikmalaya dibuka secara resmi oleh Kepala Staf Umum TNI Marsikal Madya Dede Rusamsi. Pada pendidikan bela negara tahun 2015 ini diikuti sekitar 3.500 mahasiswa. Selama 6 hari, para peserta digembleng oleh kalangan TNI AD dan AU serta instruktur dari kepolisian. Pendidikan bela negara (PBN) atau yang sebelumnya dikenal dengan pendidikan latihan militer dasar (Pelmidas) menjadi salah satu kewajiban yang harus diikuti seluruh mahasiswa di Universitas Siliwangi. Hal ini sebagai salah satu syarat dalam kelulusan akademik. Kepala Staf Umum TNI Marsikal Dede Rusamsi yang membuka pendidikan bela negara menyampaikan kekhawatirannya terhadap generasi penerus bangsa, terutama para mahasiswa yang sudah terkena pengaruh gaya hidup yang serba instan. Gaya hidup itulah yang membuat rasa nasionalisme dan patriotisme terus menurun. Hal itu terlihat dari banyaknya kalangan muda terjerumus dalam narkoba dan hedonisme. Kondisi itu berbanding terbalik dengan gaya ketimuran Indonesia yang penuh sopan santun, beretika. Ya, nah jadi dalam rangka untuk mendukung itu semua, kita pun ikut dalam Jambore dan Olimpiade Nasional Bela Negara. Alhamdulillah 2016 kita juara pertama itu, ya, dilaksanakan di Yogyakarta. Selanjutnya juga kita mengikuti kegiatan pelayanan kebangsaan. Ya, kita dengan perwakilan yang ada di Unsil ini mengikuti pelayanan kebangsaan dari selama 2 hari 3 malam lah begitu. Dan kebetulan saya juga waktu itu ikut ya para rektor ya, dalam pelayanan kebangsaan. Ya, kemudian ada KKN kebangsaan. Ya, 2018, kemudian 2019 itu di Tidore Ternate, ya Ternate Tidore. Ya. Dan untuk KKN tematik Citarum Harum 2018. Ya. Dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, jadi itu saudara sekalian, dan yang terakhir saya ingin sampaikan ini bahwa untuk mendukung itu semua, ya, bahwa untuk eksistensi kita melakukan kerjasama, ya, baik dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, ya, termasuk dengan beberapa perguruan tinggi di luar, ya. Nah ini, ya, lanjut ini pertanyaan. Nah ini dengan Pukui University Jepang, ya. Kemudian dengan Singapura. Nah, saya dengan Filipina dan Meiji University Thailand, ya. Itu beberapa kesempatan untuk mendukung pengembangan universitas kita. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi para mahasiswa baru. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Bil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sejam.